Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Siswibowo, NIM 180017138, kelas Biologi C. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai siklus nitrogen dan siklus air. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai siklus nitrogen. Jadi, siklus nitrogen merupakan suatu konversi senyawa yang mengandung nitrogen menjadi berbagai macam kimiawi lainnya. Transformasi ini terjadi secara biologis maupun non-biologis. Pengikatan nitrogen secara biologis dilakukan oleh bakteri simbiotik, bakteri non-simbiotik, dan ganggang hijau maupun biru. Sedangkan pengikatan nitrogen secara non-biologis dapat dilakukan oleh pengikatan elektrokimia yang dibantu oleh energi dari halilintar. Siklus nitrogen ini sangat dibutuhkan bagi ekologi karena ketersediaan nitrogen di alam ini sangat mempengaruhi tingkat proses ekosistem, termasuk produksi primer dan dekomposisi. Nah, nitrogen itu sendiri merupakan salah satu unsur yang memiliki sifat tidak reaktif. Mengapa? Karena nitrogen ini sangat sulit untuk bereaksi dengan unsur lainnya, sehingga diperlukan berbagai macam proses dalam kepengundangannya. Di antaranya itu fiksasi, amonifikasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Oke, proses yang pertama dari siklus nitrogen adalah fiksasi nitrogen. Jadi fiksasi nitrogen itu merupakan suatu perubahan nitrogen yang ada di atmosfer menjadi senyawa amonia. Ada beberapa organisme yang mampu mengikat nitrogen secara langsung, yaitu contohnya bakteri Rhizobium. Bakteri Rhizobium ini mampu bersimbiosis dengan tanaman akar polong-polongan sehingga dapat menyuburkan tanaman tersebut. Tidak hanya bakteri Rhizobium saja yang dapat mengikat nitrogen secara langsung, tetapi ada bakteri proteobakteri yang mampu mengikat nitrogen secara langsung. Selain menggunakan bakteri, fiksasi nitrogen juga dapat dilakukan oleh ganggang hijau maupun biru, yaitu contohnya Nostoc dan Anabaena. Nah, ganggang ini mampu mengubah nitrogen yang ada di atmosfer menjadi amonia. Setelah itu, ganggang ini akan dimakan oleh hewan yang berada di perairan. Hewan yang telah mati akan mengalami pembusukan dan mengalami dekomposisi menjadi bahan organik. Nah, fiksasi nitrogen ini juga terjadi secara non-biologis, contohnya itu fiksasi elektrokimia. Pengikatan elektrokimia yang dibantu oleh energi dari halilintar. Ya, jadi energi listrik yang dihasilkan oleh halilintar akan menyebabkan gas nitrogen dan gas oksigen yang ada di udara membentuk senyawa NO2. Dan halilintar yang disertai dengan hujan akan bereaksi dengan NO2 ini menjadi senyawa nitrat. Nah, nitrat ini sebagian akan diserap oleh tumbuhan dan selanjutnya akan mengalami denitrifikasi dan dilepaskan kembali ke atmosfer. Nah, nitrat yang dihasilkan oleh fiksasi ini akan diabsorpsi oleh akar tanaman. Maka selanjutnya nitrogen akan disintetis menjadi protein tanaman. Kemudian herbivora yang berada di daratan ini akan mengubah protein tanaman menjadi protein hewani. Nah, tanaman dan hewan ini yang telah mati akan terdekomposisi atau pembusukan, sehingga protein nabati dan protein hewani diuraikan menjadi amino dan amonia. Proses ini dinamakan amonifikasi. Amonifikasi ini merupakan penguraian protein pada bahan organik yang terdekomposisi menjadi asam amino dan amonia. Nah, organisme yang bertanggung jawab pada amonifikasi ini pada umumnya ada golongan cendawan pelapuk dan bakteri, yaitu bakterinya ada Bacillus subtilis. Nah, setelah itu hasil amonifikasi tadi, yaitu amonia tadi, diubah menjadi nitrit. Nah, menggunakan bantuan bakteri, yaitu Nitrosomonas. Nah, selanjutnya dari nitrit ini akan diubah menjadi nitrat melalui bantuan bakteri Nitrobacter. Nah, nitrat yang ada di sini akan diserap kembali oleh tumbuhan untuk menyusun makanannya. Nah, selanjutnya proses nitrifikasi akan terjadi saat tersedia O2, karena proses nitrifikasi ini melibatkan bakteri aerob. Nah, jika jumlah O2 tidak cukup, maka terjadi proses yang dinamakan denitrifikasi.
yaitu proses reduksi nitrat menjadi gas nitrogen inert yang akan melengkapi siklus nitrogen. Jadi selama proses respirasi terjadi, bakteri akan mengubah nitrat sebagai akseptor elektronnya. Bakteri ini adalah Pseudomonas. Nah, setelah nitrat diubah menjadi nitrogen, akan dilepaskan kembali ke atmosfer. Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai siklus air. Jadi, siklus air ini atau yang sering disebut dengan siklus hidrologi merupakan suatu proses sirkulasi air dari atmosfer menuju bumi lalu kembali lagi ke atmosfer. Nah, dalam siklus ini ada banyak tahapan yang harus dilalui seperti evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, lalu ada prestisipasi. Nah, air itu sendiri merupakan salah satu komponen yang paling penting untuk keberlangsungan kehidupan ini. Nah, tidak hanya manusia saja membutuhkan air, tetapi tumbuhan hewan juga memerlukan air. Nah, bumi ini tersusun atas daratan dan perairan. Perbandingan lebih banyak perairan dibandingkan daratannya. Apabila bumi ini tidak ada air, maka bumi ini akan mengalami kepunahan. Nah, selanjutnya proses pertama dari siklus hidrologi ini yaitu evaporasi. Jadi pada tahap ini air yang ada di permukaan bumi ini akan menguap yang diakibatkan karena adanya energi panas dari pancaran sinar matahari ke bumi. Nah, dalam tahap ini air diubah menjadi uap air sehingga bisa naik ke atas atmosfer. Semakin besar energi panas matahari yang sampai ke permukaan bumi, maka laju evaporasinya juga akan semakin besar. Nah, tidak hanya evaporasi saja, tetapi tumbuhan juga dapat mengalami penguapan. Nah, air diserap oleh akar, kemudian air didorong dari daun untuk proses fotosintesis. Air yang dihasilkan dari proses fotosintesis itu selanjutnya dilarikan oleh tanaman melalui stomata dalam bentuk uap air. Nah, gabungan dari evaporasi dan transpirasi ini dinamakan evapotranspirasi. Nah, evapotranspirasi ini sering sekali dikatakan sebagai pentotalan penguapan air di permukaan bumi. Nah, selanjutnya awan yang mengalami evaporasi ini akan bergerak secara horizontal dari satu lokasi ke lokasi lainnya akibat tekanan udara atau angin. Namanya ini disebut dengan adveksi. Nah, air yang berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya akan menurunkan hujan. Nah, peristiwa ini dinamakan dengan proses prestisipasi. Jadi pada tahap prestisipasi ini awan yang terbentuk pada tahap kondensasi turun ke bumi berupa hujan karena mengalami perubahan suhu atau angin panas. Ada jenis-jenis hujan yang turun ke bumi. Hal ini dipengaruhi oleh suhu yang ada pada tahap daur air kali ini. Jika suhu sangat rendah di bawah 0 derajat, maka awan tersebut akan berubah menjadi hujan salju atau hujan es. Pada proses inilah air kembali masuk ke lapisan litosfer bumi. Nah, selanjutnya air hujan yang turun ke permukaan bumi ini akan mengalami proses yang namanya runoff. Jadi runoff ini perpindahan air hujan dari tingkat yang tinggi ke tingkat yang rendah. Nah, proses runoff ini proses runoff ini melalui saluran-saluran seperti sungai dan danau yang selanjutnya masuk ke laut. Nah, pada proses inilah air masuk kembali ke lapisan hidrosfer. Nah, selanjutnya ada sebagian air yang tidak mengalami runoff. Maksud dari pernyataan ini adalah jadi airnya itu
langsung masuk ke lapisan tanah yang ada di bumi ini. Nah, itu dinamakan infiltrasi. Jadi air yang tidak mengalami runoff ini akan mengalami infiltrasi. Nah, selanjutnya air hujan ini ada sebagian air hujan yang akan tertahan di pohon, ada yang tertahan di beberapa bagian pohonnya itu seperti daun. Nah, dari daun ini akan mengalirkan air hujan itu melalui batang dan selanjutnya masuk ke akar. Nah, ini dinamakan dengan aliran batang. Nah, sedangkan air hujan yang langsung jatuh ke permukaan bumi itu dinamakan air lolos. Nah, dari air yang tidak dapat ditahan oleh daun ini akan langsung jatuh ke permukaan bumi, akan langsung jatuh ke permukaan tanah. Nah, jika tanah sudah tidak dapat meresap air lagi, maka air itu akan mengalir di permukaan, akan mengalir di permukaan tanah yang selanjutnya masuk ke dalam genangan air atau air laut. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai siklus nitrogen dan siklus air. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum.